Yo 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 yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Udah nggak ehem-ehem lagi episode kali ini ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, saat Wang Lin dikejar oleh 3 tetua dari sekte Douxi kemarin, tanpa diduga di markas dari sekte tersebut, para murid melaporkan bahwa 3 tetua itu telah meminta bala bantuan. Mendengar itu, Xian Kun, tetua pertama yang sudah berada di ranah pembentukan inti tahap menengah, tak keberatan sama sekali. Ia pun langsung bergabung ke medan pertempuran. Sementara itu, di lokasi pertarungan, Wang Lin telah diburu selama 1 hari 1 malam tanpa henti. Meski dalam kondisi kelelahan dan luka-luka, Wang Lin menolak untuk menyerang. Di sana, ia tak hanya mengandalkan pedang terbangnya, tapi juga menggunakan teknik api akhirat. Dalam satu serangan yang mematikan, tetua Pulin yang lengah langsung dikirim ke alam bakang. Namun kematian 1 orang seperti menumbuhkan 1000 yang lainnya. Bala bantuan pun akhirnya tiba. Tetua Xian Kun datang bersama pasukan elit sekte Douxi. Karena tak ada lagi peluang untuk menang dalam kondisi seperti itu, Wang Lin pun memilih untuk melarikan diri. Apalagi setelah diburu tanpa henti selama sehari semalam, tubuhnya mulai menunjukkan luka yang serius. Namun jelas karena Wang Lin telah membunuh salah satu tetua mereka, para tetua sekte Douxi tidak berniat membiarkannya untuk hidup. Tetua Xian Kun bahkan sampai bersumpah akan mengejar Wang Lin sampai ke ujung dunia sekalipun. Di sisi lain, di dalam goa persembunyian, Mu Wan pun mulai khawatir. Wang Lin telah pergi selama 3 tahun tanpa kabar sama sekali. Kekhawatirannya seketika langsung terbukti saat Wang Lin akhirnya kembali dalam kondisi terluka parah dan sedang dikejar oleh pasukan sekte Douxi. Mu Wan pun segera memperkuat formasi pertahanan dan membawa Wang Lin masuk ke dalam gua. Namun tetua Datu yang terpikat dengan kecantikan Mu Wan justru semakin beringas dan terus menggempur formasi pelindung itu. Tak hanya tetua Datu, tetua Kun Sang bahkan menggunakan segel Wan Feng untuk menembus pertahanan naga. Sayangnya semua serangan itu tidaklah mempan sama sekali. Akhirnya tetua Xian Kun memerintahkan semuanya untuk menyatukan kekuatan guna menghancurkan formasi tersebut. Sementara di dalam, tubuh Wang Lin telah dipenuhi oleh jimat kehancuran. Jika bukan karena zirah naga ular buatan Mu Wan, mungkin Wang Lin sudah pasti meninggoy. Menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, Wang Lin segera menyerahkan tungku kelas 5 kepada Mu Wan dan memintanya untuk membuat pil Tian Li secepat mungkin. Tentunya hanya dengan menerobos ke ranah pembentukan inti, mereka bisa keluar dari tempat ini. Di tengah tekanan itu, Mu Wan pun bekerja dengan penuh semangat. Namun sayangnya percobaan pertama langsung gagal karena ia kehilangan fokus. Beruntung Mu Wan tidak menyerah ya lur yang. Kali ini ia menggunakan akar darah iblis sebagai bahan utama. Meskipun kualitas pil tidak sebaik yang diharapkan, tapi pil Tian Li akhirnya berhasil dibuat juga. Sontak tanpa membuang waktu, Wang Lin langsung mengkonsumsinya dan memulai penerobosannya. Singkatnya, 3 hari pun sudah berlalu. Pertahanan naga Jiuli akhirnya ditembus oleh para tetua sekte. Mu Wan yang melihatnya, ia pun akhirnya keluar dari persembunyian untuk mengulur waktu. Menyadari bahwa musuh menginginkan tungku ratusan monster, Mu Wan bahkan menyerahkannya secara cuma-cuma. Tapi tentu saja Mu Wan tidaklah sebodoh yang mereka kira. Saat para tetua berebut tungku tersebut,
ia pun langsung meledakkannya karena sebelumnya Muwan telah menyematkan darahnya sendiri ke dalam tungku tersebut. Ledakan itu membuat para tetua pun semakin murka. Mereka menghujani Muwan dengan serangan dari segala arah. Jelas sebagai seorang wanita biasa, Muwan pun tidaklah mampu melawan 5 tetua sekaligus. Ia bahkan mengalami luka parah dan hampir menyerah pada takdirnya. Namun tepat di saat-saat kritis itu, King Wang Lin pun akhirnya keluar, ya kan? Dan korban pertama dari amarah Wang Lin adalah tetua Datou, si bocah tua mesum yang langsung tewas dalam satu serangan. Wang Lin juga menyatakan kalau ia sudah menembus kerana pembentukan inti. Dan dengan kekuatan kondisi ekstrim miliknya, kini ia menjadi orang terkuat di bawah Rana Jiwa Sejati. Hanya dengan satu tatapan dingin, para musuh pun mulai tumbang satu persatu. Tetua Xian Kun yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri langsung dibuat keringat dingin. Ia berkata, selama hidupnya di kota Nando, ia tak pernah takut pada siapapun. Tapi hari ini, untuk pertama dan terakhir kalinya, ia benar-benar ketakutan setelah melihat sosok Wang Lin. Ketakutan itulah yang membuat mereka pun memilih untuk melarikan diri. Sayangnya Wang Lin tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia pun langsung membawa Muwan bersamanya dan mereka mulai memburu balik semua tetua di sektor Dosi, ya kan? Satu persatu semua tetua pun langsung dibunuh termasuk tetua Kunsang. Wang Lin bahkan mengambil jiwa kesadarannya. Melihat kejadian itu, tetua Xian Kun kembali diliputi keterkejutan. Ia pun buru-buru melarikan diri menuju ke cabang utama sektor Dosi dan mengirim 2 bawahannya untuk menahan Wang Lin. Kedua orang itu adalah Munan dan Mubei, kultivator di ranah pembentukan inti tahap awal. Di sana tetua Xian Kun bahkan menjanjikan hadiah sebesar 10.000 batu roh spiritual jika mereka berhasil menghentikan Wang Lin. Namun jelas setelah melihat sosok dari Wang Lin, Munan dan Mubei tak berani bergerak sama sekali. Mereka hanya berdiri diam, membiarkan Wang Lin lewat yang masih fokus mengejar tetua Xian Kun. Pada akhirnya, karena sudah tak ada pilihan lain, tetua Xian Kun mencoba mengancam Wang Lin dengan menunjukkan plat pembunuhan 100 hari. Sebuah benda pelindung hidup yang paling ditakuti di seluruh Laut Iblis. Ia pun berharap Wang Lin akan mundur setelah melihatnya. Sayangnya, King Wang Lin tak peduli sama sekali. Tanpa ragu, ia pun mengeksekusinya di tempat itu. So, jadi plat ini adalah senjata pelindung hidup legendaris yang diwariskan sejak zaman kuno dahulu. Dan hingga saat ini hanya tersisa 10 saja di seluruh Laut Iblis. Untuk mengaktifkannya, pemiliknya harus membunuh setidaknya 1 kultivator di ranah pembentukan inti. Setelah itu, dalam 100 hari ke depan, pemilik plat akan menjadi target pemburuan dari semua kultivator. Namun, jika ia berhasil bertahan hidup selama 100 hari, maka semua kultivasi dari korban yang telah ia bunuh akan berpindah kepadanya. Sebaliknya, jika ia mati sebelum waktu itu habis, maka orang yang membunuhnya lah yang memperoleh seluruh kultivasinya. Kini tepat di atas kepala Wang Lin sudah bergantung sebuah tulisan besar yang berarti bunuh. Meski begitu, Wang Lin tak peduli sama sekali. Ia kemudian menemui Munan dan Mubei dan langsung menginterogasinya tentang siapa yang terkuat di sekte Dosi. Jawaban mereka sudah jelas, ketua sekte yang berada di ranah pembentukan inti tahap akhir, di mana ketuanya bisa menembus kerana jiwa sejati kapan saja. Mendengarnya, Wang Lin pun tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia justru memerintahkan mereka berdua untuk membawanya menuju ke markas pusat sekte Dosi. Berbekal pengalaman saat membunuh Teng Li dulu, Wang Lin tak ingin meninggalkan jejak sedikit pun. Karena itulah ia benar-benar ingin mengambil alih sekte tersebut. Namun tentu saja, seluruh kultivator yang melihat plat pembunuhan langsung menyebarkan berita ke seluruh penjuru Laut Iblis. Dalam waktu yang singkat, Wang Lin pun diburu mati-matian. Dan benar saja, di tengah perjalanannya, mereka langsung dihadang oleh seorang kultivator mandiri yang bernama Saguan Mu. Dia sudah berada di ranah pembentukan inti tahap menengah. Tentunya melihat Wang Lin yang masih berada di bawahnya, Pak Tua Mu langsung meremehkannya dan segera mengeluarkan teknik gunting raksasa. Namun hanya dengan satu serangan melalui kesadaran ekstrim, Wang Lin pun berhasil menembus pertahanannya.
Melihat kekuatan itu, Pak Tua Mo pun langsung mengira kalau Wang Lin telah menguasai mantra kematian. Ketakutan pun mulai muncul di benaknya. Pak Tua Mo yang tadinya sangat arogan, kini langsung memohon ampun. Bahkan ia menawarkan diri untuk menjadi murid Wang Lin dan menyerahkan darah jiwanya sebagai bukti ketulusannya. Wang Lin yang melihatnya langsung menerimanya. Dengan begitu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke markas sekte Dosi. Namun sebelum sampai ke tujuan, mereka lagi-lagi dihadang. Kali ini oleh ratusan kultivator. Pak Tua Mo yang melihat situasi genting itu langsung turun tangan lebih dulu untuk menunjukkan keberpihakannya. Di sanalah dari kejauhan kita pun diperkenalkan oleh sekelompok kultivator mandiri. Dari Pak Tua Ouyang, Tetua Zukun, dan Pak Tua Suming. Ketiganya sudah di ranah pembentukan inti tahap menengah. Kembali ke pertarungan, karena jumlah musuh terlalu banyak, Wang Lin memutuskan untuk turun tangan agar tak menarik perhatian lebih besar dari para kultivator lainnya. Di sana Wang Lin hanya mengucapkan satu peringatan penting. Jika dalam 3 detik mereka tak mau pergi, maka semuanya akan mati. Dan benar saja, itu bukanlah ancaman biasa, melainkan dengan petir ekstrim dan pedang terbangnya, Wang Lin beneran menghabisi semua pasukan itu. Bahkan karena Wang Lin juga mengambil jiwa kesadarannya, punggungnya udah kayak pasar malam saking ramenya ya. Saat itulah Tetua Zukun yang tadinya berniat memburu Wang Lin seketika gemetar ketakutan. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dan tak mau ikut campur sama sekali. Sayangnya Pak Tua Suming justru menyerang Zukun diam-diam dan menjadikannya bahan untuk formasi iblis langit berdarah. Dalam sekejap, darah dari seluruh kultivator di sekitarnya langsung diserap, membuat kekuatan Pak Tua Suming naik ke tahap akhir. Disinilah terungkap bahwa Pak Tua Suming dulunya adalah tetua pertama di sekte Dosi. Namun karena konflik internal, ia pun keluar dan menjadi kultivator mandiri. Meski begitu, sebagai mantan tetua, Pak Tua Suming sudah menguasai banyak teknik terlarang dari sekte tersebut, termasuk formasi mengerikan ini. Wang Lin yang melihatnya langsung memerintahkan 3 bawahannya, Pak Tua Mo, Munan, dan Mubei untuk maju lebih dulu. Dalam sekejap, Pak Tua Mo bertarung melawan Pak Tua Ouyang, sedangkan Munan dan Mubei menghadapi 2 kultivator musuh lainnya. Namun sayangnya, meskipun Suming belum turun tangan, mereka bertiga tetap tak mampu untuk bertahan. Sementara itu, Pak Tua Suming mulai menarik aura kematian dari medan tempur, membuat mantra kematian milik Wang Lin tak bisa digunakan. Ia pun langsung merasa di atas angin, bahkan langsung menyombongkan diri sebagai yang terkuat di bawah ranah jiwa sejati. Sayangnya, teknik Wang Lin bukanlah mantra kematian, melainkan kondisi ekstrim. Saat itulah Wang Lin kembali menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap ia mengeluarkan sebuah teknik es yang membekukan seluruh musuh dan bahkan menghentikan formasi itu sendiri. 3 bawahannya pun terkejut luar biasa. Wang Lin berkata, tak peduli mau itu aura darah ataupun aura kematian, semua yang dibentuk dengan mayat akan mempan kepadanya. Pada akhirnya dikombokan juga dengan petir ekstrim, semua Pak Tua serta jajarannya langsung tewas di tempat. Wang Lin bahkan langsung memanggil Xinglo untuk menyerap sisa-sisa musuh di tempat itu. Barulah setelah ratusan musuh sudah dilawan, mereka pun lanjut lagi menuju ke sekte Dosi ya lur yang. Di perjalanan menyadari kalau Wang Lin memang sangatlah kuat, Munan dan Mubei yang statusnya masih tetua sekte Dosi aja tak berani macam-macam. Berbeda dengan Pak Tua Mo, ia justru merasa sangat bersyukur bisa mengikuti Wang Lin. Ia yakin selama berada di bawah nama besar Wang Lin, ia pasti bisa menguasai wilayah lingkar luar dari Laut Iblis. Sementara Wang Lin sendiri alasannya ingin merebut sekte Dosi untuk mempertegas reputasinya di Laut Iblis. Di sisi lain, Muan juga tidak menyangka kalau ia bisa melangkah sejauh ini bersama Wang Lin. Mereka yang dulunya bertemu karena kesalahpahaman, kini berjalan berdampingan hingga ke titik ini. Disinilah Wang Lin pun menegaskan kalau ia tak akan ingkar janji. Setelah semua urusan selesai, ia pasti akan mengantarkan Muan ke aliansi Hoven. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di markas utama sekte Dosi.
Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh ketua sektenya yang bernama Ji Donglai. Dia sudah di ranah pembentukan inti tahap terakhir. Di sana ketua Ji mengatakan kematian tetua pertama dan para murid yang dibunuh Wang Lin masih bisa ia maafkan karena memang tetua itulah yang pertama kali menyinggungnya. Namun karena Wang Lin sudah menantangnya secara terang-terangan, ini bukan lagi soal dendam pribadi melainkan sudah soal harga diri. Dalam sekejap terpampanglah formasi naga tempur, sebuah formasi andalan sekte Doshi, di mana di dalam formasi itu sudah ada 13.000 murid sekte Doshi yang siap membantu mengaktifkannya. So, menurut rumor beredar, sejauh ini belum ada satupun orang kecuali mereka yang berada di ranah jiwa sejati yang mampu menghancurkan formasi ini. Dua tetua pendamping pun memperingatkan agar Wang Lin segera bergerak, sebab jika formasi ini aktif sepenuhnya, peluang menang mereka akan sangatlah tipis. Pada akhirnya, Wang Lin pun hanya menyuruh 3 anak buahnya untuk melindungi Muwan saja, sedangkan dia sendiri langsung maju ke depan. Para murid sekte Doshi yang melihatnya mencoba menghalangi langkah Wang Lin dengan membentuk formasi pedang. Tapi hanya dengan satu serangan saja, formasi itu langsung dihancurkan dan semua murid terbunuh seketika. Namun justru pengorbanan para murid itulah yang memungkinkan formasi naga tempur berhasil diaktifkan. Ribuan murid dari sekte Doshi seketika mentransferkan kekuatannya kepada ketua Ji, sehingga ketua Ji pun sudah berada di ranah jiwa ilusi. Ranah jiwa ilusi adalah ranah yang mendekati ranah jiwa sejati. Meskipun belum mencapai ranah jiwa sejati seutuhnya, ketua Ji sudah memiliki pondasi kuat di tingkat tersebut. Saat itulah menyaksikan hal itu, para tetua dan Pak Tuamo mulai meragukan kemampuan Wang Lin. Terlebih lagi darah jiwa dari Pak Tuamo masih berada di tangan Wang Lin. Jadi jika Wang Lin mati, ia pasti akan ikutan mati. Di sana ketua Ji benar-benar merasa di atas angin. Ia tahu bahwa di antara para kultivator ranah pembentukan inti, Wang Lin memang tidak terkalahkan. Tapi melawan kultivator yang sudah berada di atasnya, Wang Lin bukanlah siapa-siapa. Meski begitu, Wang Lin menyadari bahwa formasi ini mirip dengan formasi darah iblis yang ia hadapi kemarin. Jadi ia hanya perlu menemukan titik lemahnya. Terjadi pertarungan. Berbeda dari lawan-lawannya yang sebelumnya, ketua Ji benar-benar sangatlah kuat. Dalam waktu yang singkat, Wang Lin langsung terkena serangan telak. Namun ia tidak menyerang. Kali ini Wang Lin pun memanggil Xinglo untuk ikut bertarung. Sayangnya karena lawan sudah berada di ranah jiwa ilusi, Xinglo malah ketakutan dan langsung ditelan oleh wujud naga dari formasi tersebut. Ketua Ji yang melihat itu semakin percaya diri dan mulai meremehkan Wang Lin. Namun pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Tak lama Xinglo justru muncul kembali. Ia berhasil menyerap lagi wujud naga tersebut lalu berteriak keras kalau dialah iblis terkuat di dunia ini. Pada akhirnya, sembari Xinglo menahan ketua Ji, Wang Lin langsung mencoba menyerang kepala naganya yang diduga adalah inti formasinya. Namun tanpa diduga, meskipun ia sudah menghantam kepala naga dengan serangan penuh, formasi tidaklah hancur sama sekali. Sebaliknya, ketua Ji justru menyerang balik dengan rentetan teknik pedangnya. Dalam keadaan bertarung sengit, Wang Lin masih terus menganalisis formasi itu, mencoba mencari titik lemahnya. Sementara itu, ketua Ji memerintahkan para tetua untuk menyerang Muwan dan para pengikut Wang Lin. Alhasil, Pak Tuamo akhirnya memimpin Muwan dan 2 lainnya untuk melarikan diri. Namun, karena pengejaran terus berlangsung, mereka terpaksa membentuk formasi pertahanan demi melindungi Muwan. 2 tetua lain juga ikut bertarung demi mengulur waktu. Sayangnya karena jumlah musuh sangatlah banyak, formasi pertahanan bisa ditembus dengan mudah. Saat itulah melihat kecantikan Muwan, beberapa tetua berusaha membawanya ke dalam sekte sebagai tawanan aja. Namun tepat di saat genting itulah King Wang Lin muncul kembali. Ia langsung mengeksekusi semua pasukan musuh dengan petir ekstrimnya. Tapi meskipun berhasil menyelamatkan Muwan, kondisi Wang Lin sudah terluka sangatlah parah.
Melihat itu, Ketua Ji dan para tetua hanya bisa menyarankan untuk mundur terlebih dulu. Nyatanya kekuatan jiwa ilusi masih jauh di atas Wang Lin. Namun melihat Xinglu yang masih terus berjuang, Wang Lin menolak untuk menyerang. Ia pun kembali terjun ke medan perang. Dengan ini pertarungan pun berlanjut lagi. Kali ini dengan intensitas yang lebih tinggi serta backsound yang sangat epik. Pertarungan yang tadinya didominasi oleh Ketua Ji perlahan mulai terlihat imbang. Bahkan kali ini sudah didominasi oleh Wang Lin yang terus menggempurnya habis-habisan. Hingga pada satu momen meski sempat terkena serangan balik, Wang Lin menyadari sesuatu yang penting. Ketua Li tak pernah menjauh dari formasi naga. Dan saat itulah ia pun menemukan titik lemah dari formasi naga tempur. Namun pada saat itu jugalah Wang Lin memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungannya. Keputusan itu membuat Ketua Ji pun sangatlah marah dan tanpa pikir panjang langsung mengejar Wang Lin. Barulah terungkap titik lemah dari formasi naga tempur adalah jarak. Jika Ketua Ji menjauh dari formasi, kekuatan kultivasinya akan turun drastis. Karena alasan inilah sejak awal bertarung tadi Ketua Ji tak berani meninggalkan formasi itu. Namun sayangnya karena terpancing oleh provokasi Wang Lin, Ketua Ji akhirnya meninggalkan formasinya. Dan tepat di saat itu jugalah, tanpa banyak bicara, Wang Lin langsung meluncurkan serangan telak dengan pedang kesadaran ekstrimnya. Dan benar saja, karena posisinya jauh dari formasi, kekuatan Ketua Ji langsung melemah. Bahkan pedang utamanya langsung patah saat mencoba menahan tebasan dari Wang Lin. Ketua Ji benar-benar sangatlah kaget. Terlebih lagi serangan itu juga mengenai kepala naga formasi, menghancurkan inti dari formasi tersebut. Pada akhirnya dengan hancurnya pedang naga dan formasi naga tempur yang berhasil ditembus, Ketua Ji tak bisa berbuat banyak. Ia pun menyerah dan secara simbolis menyerahkan plat ketua kepada Wang Lin. Namun semua itu hanyalah sandiwaranya. Saat Wang Lin lengah, Ketua Ji masih mencoba membunuh Wang Lin dari belakang. Beruntung tubuh Wang Lin masih dilindungi oleh armor naga ular ciptaan Muwan, sehingga serangan terakhir dari Ketua Ji langsung gagal total. Dan akhirnya dengan luka parah dan upaya yang sia-sia, Ketua Ji menghembuskan napas terakhir. Dengan demikian, suka tak suka, mau tak mau, seluruh pasukan dari sekte Doshi harus mengakui Wang Lin sebagai ketua baru mereka. Namun karena ia masih harus menjalani latihan tertutup, Wang Lin menyerahkan posisi ketua sementaranya kepada Pak Tuamu. Pak Tuamu pun langsung mempersiapkan ruangan khusus bagi Wang Lin untuk berlatih. Ruangan itu dulunya adalah milik Ketua Ji, dan kini Wang Lin bisa berlatih dengan tenang. Di sana pula Wang Lin pun kembali menjanjikan ketika latihan selesai, Muwan pasti akan diantarkan pulang. Mendengar hal itu, Muwan pun teringat lagi dengan semua momen yang telah mereka lalui. Dari awalnya hanya kesalahpahaman, kini Muwan mulai menumbuhkan rasa cintanya kepada Wang Lin. Apalagi selama bertahun-tahun ini Wang Lin selalu melindunginya. Karena itu, Muwan pun menyiapkan satu hadiah terakhir untuk pria yang telah mengubah hidupnya itu. Kembali kepada Wang Lin di dalam Mutiara Tiani. Saat bertemu dengan jiwa orang tuanya, juga teringat lagi dengan seluruh kenangan di masa lalu. Kembali kepada Muwan, selama Wang Lin menjalani latihan tertutup, ia terus mengukir sisik naga yang ada di sekte Doshi. Muwan benar-benar bekerja keras, bahkan menolak untuk beristirahat. Pak Tuamu yang berusaha membujuknya pun tak bisa berbuat banyak melihat tekad baja tersebut. Di sisi lain, Xinglu setelah menyerap banyak jiwa musuh, ia pun mulai pulih. Sekarang dia sudah mencapai ranah pembentukan inti dan ingatan lamanya perlahan sudah kembali. Namun anehnya, Wang Lin malah menyuruhnya untuk memuntahkan kembali semua jiwa yang ia telan. Tindakan itu membuat Xinglu pun semakin dendam dan bersumpah jika suatu hari kekuatannya pulih nanti, ia pasti akan membunuh Wang Lin ya lur ya. Waduh. Ternyata jiwa-jiwa itu digunakan Wang Lin untuk memperkuat pedang kesadaran ekstrim miliknya. Singkatnya, 3 hari pun sudah berlalu. Melihat Muwan yang juga bekerja keras, Wang Lin memberinya pil pemulih tubuh.
Setelah itu mereka pun langsung bersiap menuju ke sekte Lohe untuk mengantarkan Muwan pulang. Sebelum berangkat, Wang Lin berkata kalau 10 hari lagi ia akan kembali ke sekte Dosi untuk melakukan upacara pewarisan ketua sekte yang baru. Di sana sepanjang perjalanan mereka berdua pun sangat banyak mengobrol, membuat hubungan keduanya pun juga semakin dekat. Bahkan bisa dibilang ini adalah momen romantis di antara badai peperangan. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di perbatasan sekte Lohe. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Wang Lin hanya mengantarkan Muwan sampai ke tepi hutan. Di sana ia mengucapkan terima kasih atas 4 tahun perjalanan yang telah mereka lalui ini. Dan sebagai wujud menepati janji, Wang Lin mengembalikan darah jiwa milik Muwan serta meninggalkan sedikit kesadarannya di dalam tubuhnya. Sehingga mulai sekarang selain kultivator jiwa sejati, tak ada satupun yang bisa menyentuh Muwan. Sebagai balasan, Muwan memberikan semua pil yang ia buat dan juga sebuah hadiah spesial. Sebuah jimat giok yang di dalamnya sudah tertanam sebuah formasi terbaik ciptaannya. Sebuah formasi hasil modifikasi dari formasi naga tempur sebelumnya. Giok ini adalah gabungan dari pertahanan dan penyerangan, sesuatu yang Muwan ciptakan semata-mata untuk Wang Lin. Meski tahu bahwa pria itu sangatlah kuat, Muwan hanya berharap bisa membantunya walaupun hanya sedikit. Dengan ini mereka pun resmi berpisah. Singkat cerita, di ruang Mutiara Tiani, pelat pembunuhan yang sempat menggantung di atas kepala Wang Lin kini sudah menghilang. Di sana berkat inti emas dari tetua Xian Kun, Wang Lin pun sudah menetapkan tujuan baru, yaitu menembus kerana jiwa sejati. Tak hanya itu, ia juga bersumpah kepada Situnan jika ia sudah mencapai kerana transformasi tubuh nanti, Situ pasti akan ia keluarkan lagi. Barulah setelah itu Wang Lin kembali ke sekte Dosi. Para tetua yang melihat plat pembunuhan sudah hilang benar-benar sangatlah kaget. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu 10 hari, Wang Lin berhasil mengatasi cobaan mematikan itu sendirian. Dengan ini, Wang Lin, bocah desa yang dulu tak tahu apa-apa, kini telah resmi menjadi ketua sekte memimpin ribuan kultivator yang sangat hebat. Sementara itu, di negara Zhao, lebih tepatnya di keluarga Teng, di bawah pimpinan dari Teng Huayuan, kekejaman terus menjadi-jadi. Siapapun yang menyinggung namanya akan langsung dibantai tanpa ampun. Sama halnya dengan Wang Lin, ia pun hanya bilang, setelah dirinya mencapai kerana jiwa sejati, saat itulah kematian dari Teng Huayuan akan tiba. Bahkan seluruh jajaran dari keluarga Teng juga akan ia musnahkan, ya kan? Wede, seru nih. Tapi di sebuah kota, berita tentang ketua dari sekte Dosi pun mulai tersebar luas. Mereka juga mengatakan kalau Wang Lin sudah menguasai mantra kematian. Oleh sebab itulah sekte Dosi berhasil diambil alih. Tanpa diduga, seorang tetua yang bernama Duan Muji yang sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap menengah sekaligus pemimpin kota Simei langsung tertarik kepada Wang Lin. Tanpa banyak bicara, ia bahkan langsung menuju ke sekte Dosi dan menanyakan keberadaan Wang Lin. Hal itu membuat Pak Tua Mo pun sangat terkejut, terlebih lagi karena darah jiwanya masih berada di tangan Wang Lin. Namun karena musuh yang kali ini sangatlah kuat, Pak Tua Duan tanpa ragu langsung menggunakan darah jiwa milik Pak Tua Mo untuk melacak jejak Wang Lin. Ketika menyadari bahwa Wang Lin sedang berada di istana Dewa Perang, ia pun segera bergegas mengejarnya. Sementara itu, Wang Lin sendiri tengah berada dalam situasi sulit. Ia menyadari bahwa tubuh Maliang yang kini ia tempati tak memiliki bakat yang cukup untuk menembus ranah jiwa sejati. Oleh karena itulah, ia berniat memanfaatkan identitas dari Maliang untuk mempelajari teknik jalur dewa yang tersimpan di dalam istana. Namun sayangnya, belum sempat masuk ke dalam, ketua Zojin sudah lebih dulu menghadangnya. Ia tahu bahwa Wang Lin telah merasuki tubuh dari Maliang. Dan karena itulah ia tak mengizinkannya sama sekali dalam mengakses teknik rahasia itu. Akhirnya Wang Lin pun memilih untuk tidak memaksakan diri dan menyusun ulang rencananya. Namun sialnya, di saat itu jugalah Pak Tua Duan tiba-tiba muncul. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung mencoba menangkap Wang Lin. Menyadari adanya perbedaan ranah yang sangat jauh, Wang Lin pun segera melarikan diri dan menerobos masuk ke dalam istana Dewa Perang.
Sayangnya bukannya gentar, Pak Tua Duan justru menghancurkan formasi pelindung istana secara brutal. Tindakan itu membuat para ketua istana pun sangatlah marah dan berusaha untuk melawan. Namun karena di hadapan mereka adalah eksistensi transformasi jiwa, semua usaha pun sia-sia. Mereka bahkan akhirnya mengizinkan Pak Tua Duan untuk mencari targetnya sesuka hati. Saat itulah Pak Tua Duan pun terkejut bukan main. Bagaimana tidak, aura Wang Lin yang sebelumnya masih bisa terlacak sekarang sudah menghilang total. Tapi meskipun begitu, Pak Tua Duan tidak menyerang. Seketika ia pun langsung memasang formasi pengunci ranang, salah satu jurus andalannya sebagai pemilik julukan Iblis 8 Ekstrim. Jadi di bawah formasi ini, seluruh kultivator yang keluar masuk wilayah Xuanwu akan langsung terdeteksi oleh dirinya. Para ketua yang melihatnya tak bisa berbuat banyak dan akhirnya membiarkan Pak Tua Duan melakukan pencariannya sesuka hati. Di sana Pak Tua Duan hanya bilang meskipun harus menghancurkan seluruh negara Xuanwu, ia harus menemukan Wang Lin, ya kan? Waduh. Sementara itu sudah jelas alasan aura Wang Lin bisa menghilang karena Wang Lin bersembunyi di dalam Mutiara Tianning. Sadar bahwa dirinya tak akan mampu melawan Pak Tua Duan, Wang Lin hanya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari celah dari formasi ini. Singkat cerita, 3 tahun pun sudah berlalu. Wang Lin masih belum keluar dari persembunyiannya, sementara Pak Tua Duan juga masih setia menunggunya. Di tengah waktu itu, Wang Lin kembali teringat pada perkataan dari Om Situ bahwa tinggal di dalam Mutiara Tianning memiliki batas waktu tertentu. Jika ruangannya mulai gelap, maka Wang Lin harus keluar selama 3 hari sebelum bisa masuk kembali. Akhirnya, setelah 3 tahun berlalu dan Wang Lin hanya berhasil menemukan satu celah dalam formasi itu, ia pun memutuskan untuk bertaruh dan keluar dari persembunyiannya. Sayangnya, celah itu ternyata adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Pak Tua Duan. Dalam sekejap saja, Wang Lin pun langsung ketahuan. Meski begitu, Wang Lin tak mau menyerah begitu saja dan langsung melancarkan serangan menggunakan petir ekstrimnya. Menyadari bahwa Wang Lin benar-benar menguasai mantra kematian, Pak Tua Duan langsung menangkapnya dan justru menyampaikan sebuah tawaran kerjasama. Ternyata dia mengejar Wang Lin ini tak memiliki niat yang buruk. Sebaliknya, ia menawarkan kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Di sini, Pak Tua Duan mengira bahwa kesadaran ekstrim yang dikuasai Wang Lin adalah mantra kematian. Demi menghindari masalah, Wang Lin tak membantah dugaan itu. Ternyata Wang Lin diajak masuk ke sebuah alam rahasia demi berburu harta karun, di mana teknik mantra kematian sangat dibutuhkan di tempat itu. Sebagai imbalan, Pak Tua Duan akan memberinya 2 hadiah besar, 1 pil Huadi yang dapat meningkatkan ranah kultivasi secara instan, dan 1 pil Liying, sebuah harta langka yang bisa memungkinkan pengguna untuk menembus ke ranah jiwa sejati. Wang Lin yang mendengarnya tetap berhati-hati dan menanyakan seberapa berbahaya alam tersebut. Dengan jujur, Pak Tua Duan berkata bahwa kultivator di ranah jiwa sejati sangat tidak disarankan untuk masuk ke sana. Namun meskipun berbahaya, keuntungannya juga sangat luar biasa. Senjata kuno, teknik rahasia, dan bahkan pil transformasi tubuh bisa ditemukan di dalamnya. Selain itu, Pak Tua Duan sendiri akan melindungi Wang Lin secara pribadi. Karena tak ada pilihan lain, Wang Lin akhirnya menyetujui kerjasama itu dengan satu syarat. Pak Tua Duan tetap harus membantunya mempelajari teknik jalur dewa dari istana ini. Setelah itu, mereka kembali mendatangi istana Dewa Perang. Di sana, Pak Tua Duan secara terbuka mengenalkan Wang Lin sebagai temannya dan meminta izin agar Wang Lin bisa mempelajari teknik jalur dewa. Awalnya para ketua tetap menolak permintaan itu. Namun setelah diancam akan dimusnahkan, mereka pun tak punya pilihan lain selain menyetujui. Meski begitu, Ketua Luan juga meminta setelah kejadian ini, Wang Lin tak boleh lagi melibatkan istana Dewa Perang dalam hal apapun. Wang Lin pun berjanji dan mereka pun segera melangkah masuk ke dalam ruang latihan. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya.
Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.